Shalom, damai di hati. damai di hati. Shalom. Kembali lagi bersama kami dalam program Kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan. Program saat ini akan dipandu oleh Jemaat Kolom 22. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja, yang boleh mengumpulkan kita semua di saat ini dalam program Kusapa. Saat ini kita akan memulaikan program Kusapa, tapi sebelum itu kita akan membuka dengan doa, dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Diaken Santi Rosang. Sebelum kita akan akan program kunjungan sharing dan penggembalaan saat ini, mari kita buka dengan doa, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa ya Tuhan kami, karena cinta kasih Tuhan selalu kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, ketika kami Tuhan Engkau boleh menyertai kami di sepanjang kami menjalankan akan tugas aktivitas kerja kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan melaksanakan program kunjungan sharing dan penggembalaan. Ya Tuhan, ya Allah kami, hadirlah Engkau bersama-sama di tempat ini Tuhan, di rumah-Mu yang suci dan kudus. Biarlah ya Tuhan, ketika pembawa materi akan menyampaikan pembahasan materi sebentar, kami yang hadir saat ini Tuhan, kami dapat mengerti, dan semuanya itu kami boleh laksanakan dan lakukan di tengah-tengah tugas dan pelayanan kami. Bapa di dalam sorga, bagi pembawa materi Bapak Pendeta Armando Lekes, Sarjana Teologia, marilah Tuhan Engkau tuntun beliau Tuhan, hikmat-Mu yang akan menyertai ketika Bapak Pendeta akan menyampaikan materi sebentar. Bapak Pendeta akan terus diberkati oleh Tuhan, hikmat-Mu yang akan menyertai, dan kami boleh menerima semuanya itu dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa di dalam sorga, seluruh rangkaian acara program kunjungan sharing dan penggembalaan saat ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih atas doa yang sudah dibawakan. Saat ini kita masuk pada materi, tapi sebelumnya kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh Ibu Since Supit. Pembacaan kita pada saat ini diambil dalam kitab Roma 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14, yang diberi perikop mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama
dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ku telah mati bagi dosa karena salib Kristus. Ku dimenangkan oleh kebangkitannya. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi daku dan yang menyerahkan dirinya. Karena ku telah mati bagi dosa karena salib Kristus. Ku dimenangkan oleh kebangkitannya. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi daku dan yang menyerahkan dirinya. Karena aku. Demikian pembacaan Alkitab kita di saat ini. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Armando Lekes STH. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih sayang Tuhan yang terus menuntun dan memelihara kehidupan kita sebagai umat kepunyaannya. Terlebih khusus ketika kita melaksanakan rangkaian
tanggung jawab, pekerjaan maupun pelayanan. Dan di kesempatan ini kita ada dalam perjumpaan kasih melalui program Kusapa, kunjungan sharing dan penggembalaan. Dan materi yang akan dibawakan diangkat melalui kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Kita masuk pada penjelasan tema. Tema yang diangkat ialah jika kita mati dan bangkit dengan Kristus, kita akan hidup. Tema ini diangkat mengacu pada ayat yang ke-8 dan ke-9 melalui bacaan kita. Dimulai dari kata jika. Jika ini adalah kata penghubung yang digunakan untuk memperkenalkan sebuah kondisi yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat terjadi. Kata kita menunjuk pada penulis dan pembaca surat ini. Kata mati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak hidup lagi. Dalam teks asli bahasa Yunani disebut aponesko yang berarti kita sudah mati atau dihukum mati. Artinya bahwa mati yang dimaksudkan di sini bahwa kita bukanlah mati secara fisik, kehilangan nyawa, tetapi mati bagi dosa. Artinya bahwa kematian Kristus adalah kematian yang mematikan semua dosa manusia tanpa terkecuali. Bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan dengan Kristus. Selanjutnya kata bangkit dalam teks asli bahasa Yunani disebut eigiro yang berarti bangun. Artinya bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, menandakan bahwa maut tidak berkuasa lagi atas dirinya, bahwa kebangkitannya telah membawa pemulihan bagi manusia yang berdosa, dan kebangkitannya membawa kehidupan baru. Dan karena itu di tema ini mengatakan kita akan hidup. Kata hidup dari teks asli bahasa Yunani disebut zao, yang artinya hidup kembali atau sembuh. Artinya bahwa kematian dan kebangkitannya telah membuat kita hidup kembali, tetapi tidak dengan kehidupan lama. Kita telah disembuhkan dari dosa, hidup dalam kehidupan baru di dalam Dia. Berikut kita masuk pada alasan pemilihan tema. Yang pertama, masih banyak orang yang hidup dalam dosa. Yang kedua, mengingatkan orang percaya untuk tidak lagi hidup dalam dosa, karena kematian dan kebangkitannya telah membawa kehidupan yang baru. Yang ketiga, supaya orang percaya mencerminkan hidup mengikuti teladan Kristus dan hidup di dalamnya. Berikut kita masuk pada latar belakang kitab Roma. Penulis kitab Roma adalah Rasul Paulus, seorang rasul yang memberitakan Injil Kristus yang lahir di Tarsus. Kitab Roma ditulis oleh Paulus sekitar tahun 55 sampai 57 Masehi. Nah, kitab Roma ini ditujukan kepada semua orang Kristen, baik Yahudi maupun non-Yahudi yang tinggal di Roma, ibu kota Kekaisaran Romawi. Kota Roma didirikan tahun 753 sebelum Masehi. Terbentuknya jemaat di Roma, Paulus belum pernah ke Roma. Jemaat ini terbentuk dari orang Yahudi yang menjadi percaya pada Yesus melalui peristiwa ketuangan Roh Kudus di perayaan hari Pentakosta. Mereka menyebarkan Injil sewaktu mereka kembali ke Roma sehingga gereja bertumbuh. Isi pokok surat Roma, dalam surat Roma,
Paulus dengan berani menyatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Bandingkan dalam Roma pasal 1 ayat 16. Maksud penulisannya, jemaat di Roma terdiri atas orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi. Orang Kristen Yahudi terus menaati hukum Taurat, tetapi orang Kristen non-Yahudi tidak menaatinya. Di sini bukan soal taat dan tidak melakukan hukum Taurat, tetapi bagi Paulus yang terpenting ialah beriman kepada Yesus melalui karya penebusannya supaya jemaat dibenarkan di hadapan Allah. Berikut kita masuk pada pembahasan teks terbagi dari pokok-pokok pikiran. Ayat 1 sampai 4, tidak bertekun dalam dosa. Ayat 5 sampai 8 berbicara tentang kematian Kristus mematikan manusia lama. Ayat 9 sampai 11 kehidupan sesudah kebangkitan Kristus. Ayat 12 sampai 14 ajakan Paulus hidup di bawah kasih karunia. Ayat 1 sampai 4, bagian pertama bacaan ini Paulus membukanya dengan kalimat pertanyaan. Kita menemukan bahwa ternyata pernyataan ini tidak lepas dari pernyataan Paulus di pasal sebelumnya, yaitu pasal 5 ayat 20. Paulus mengatakan di ayat 20, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Dosa dalam teks asli bahasa Yunani ialah hamartia, yang berarti pelanggaran, perbuatan salah atau berdosa kepada Allah. Rupanya Paulus tidak ingin jemaat di Roma salah memahami dan mengartikan kalimat itu, sehingga ia memberi penjelasan sedetail mungkin, dan dia catat di bacaan kita ini dalam ayat yang pertama. Dia mengulangi lagi bagian penjelasan di ayat 20 di pasal yang kelima. Berdasarkan penjelasan ayat itu, bolehkah bertekun dalam dosa supaya kasih karunia itu bertambah? Atau dengan kata lain, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Haruskah kita terus melakukan dosa? Melakukan dosa supaya bertambah kasih karunia? Secara tegas Paulus mengatakan sekali-kali tidak. Ia memberikan alasannya, yaitu karena Kristus telah mati bagi dosa. Bagaimana masih hidup di dalamnya? Ungkapan kata mati bagi dosa berarti berhenti berbuat dosa. Artinya bahwa kita telah mati bagi dosa jika kita tidak bisa lagi terus-menerus berbuat dosa. Paulus lebih mempertegas penjelasannya dengan menggunakan makna baptisan. Ajaran yang umum yang telah mereka ketahui, baptisan dalam teks asli bahasa Yunani disebut baptizo, yang artinya membersihkan diri. Bagi Paulus, baptisan berarti menyamakan diri dengan Kristus dalam kematian dan penguburannya, supaya kita dapat hidup dalam penyatuan dengan kebangkitannya. Baptisan adalah gambaran visual dari kematian dan kebangkitan bersama Kristus. Dengan demikian, orang yang dibaptis mendapat hal yang sama dengan Kristus. Artinya, mereka yang dibaptis dalam Kristus telah dipersatukan dalam kematian Kristus, telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia dalam kematian. Orang percaya telah menjadi milik Kristus dan akan menikmati pengampunan dosa dan pembebasan dari kuasa dosa. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup baru. Berikut
di ayat 5 sampai 8. Kita mendapati bahwa di ayat-ayat ini Paulus bertujuan untuk meneguhkan apa yang sudah dikatakannya sebelumnya. Sebab itu dia katakan di ayat keempat, jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, maka kita juga menjadi satu dengan kebangkitannya. Menjadi satu dalam arti yang sebenarnya dalam teks asli bahasa Yunani disebut homoioma, artinya menjadi satu atau serupa. Berarti bahwa kita telah mengalami mati bagi dosa dan sekarang hidup baru dalam Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah dasar dari keselamatan kita orang percaya, dan kita juga mengambil bagian dalam keselamatan itu melalui iman kita kepadanya. Selanjutnya Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-6, karena kita tahu di sini bukan berdasarkan pemikiran atau kemampuan otak kita, tetapi karena kesadaran iman yang mengakui bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Mari kita lihat. Pertama, ungkapan manusia lama ini menunjuk pada pribadi manusia yang sudah jatuh di dalam dosa sebelum percaya kepada Kristus. Ini menyangkut watak, kepribadian atau segala kebiasaan kita yang buruk, bukan saja yang nampak dari luar, tapi juga dari dalam batin, artinya secara menyeluruh. Kedua, ungkapan Paulus turut disalibkan dalam teks asli bahasa Yunani dikatakan sustauro, yang artinya disalibkan bersama Kristus. Artinya bahwa manusia lama yang hidup dalam dosa telah dimatikan bersama dengan peristiwa penyaliban Yesus di kayu salib. Untuk apa? Supaya tubuh dosa hilang kuasanya. Artinya bahwa keinginan kita yang kuat untuk berbuat dosa telah dihancurkan, tidak lagi memiliki kuasa untuk berbuat dosa. Tujuannya begitu jelas, yaitu agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Setelah patah kuasanya, maka kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Karena itu dalam Galatia pasal 2 ayat 20 katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus semakin memperjelas penjelasannya dengan mengatakan di ayat yang ke-7, siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kalimat Paulus ini bukanlah berbicara tentang pengadilan dunia. Kalau pengadilan dunia, siapa yang mengalami kematian dibebaskan dari semua hutang dan masalah di dunia. Tapi lebih dari itu, perkataan Paulus ini menunjuk pada apa yang telah dikatakan di ayat yang ke-5 dan ke-6, yakni mati adalah mati bersama Kristus dan bebas dari dosa. Di sini dosa dipandang sebagai penguasa yang membelenggu manusia, berarti dia dibebaskan dari kuasa dosa. Paulus mempertegas di ayat yang ke-8, berarti baginya ini sangatlah penting. Berikut di ayat yang ke-9 dan sampai ayatnya yang ke-11, Paulus menjelaskan tentang kehidupan sesudah kebangkitan. Ada beberapa hal yang dijelaskan. Yang pertama, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati adalah Kristus yang tidak lagi mengalami kematian. Bahwa kematiannya terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Kematiannya adalah kematian bagi dosa. Yang kedua, dia katakan bahwa mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Artinya bahwa seluruh hidup orang percaya hanyalah bagi Allah. Ia menjalani hidup sesuai dengan kehidupan yang dikehendaki oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Berikut di ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14.
Mari kita lihat mulai ayatnya yang ke-12. Dimulai dengan kata hendaklah. Ayat ini merupakan sebuah nasihat agar orang yang sudah dibebaskan dari kuasa dosa jangan membiarkan dirinya dikuasai oleh dosa. Karena itu dia mengatakan hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu. Kata berkuasa dari teks asli bahasa Yunani basileuo, yang artinya dosa janganlah memerintah seperti seorang raja dalam tubuh yang fana. Raja artinya lambang kekuatan, berkuasa dalam tubuh. Tubuh artinya bukan hanya fisik tetapi secara totalitas hidup kita. Dikatakan tubuh yang fana artinya pasti akan berakhir dan tidak kekal. Paulus katakan supaya jangan mengikuti keinginannya. Dalam teks asli bahasa Yunani dikatakan epithumia, yang berarti hawa nafsu atau keinginan duniawi. Berikut Paulus semakin menjelaskan secara terperinci. Ada perintah atau nasihat Paulus, yaitu yang pertama, jangan menyerahkan tubuh kepada dosa. Bagi Paulus, anggota-anggota tubuh diperalat sebagai senjata oleh kerusakan sifat kita, yang dengannya keinginan-keinginan daging dipenuhi. Tetapi kita tidak boleh membiarkan penyalahgunaan itu. Anggota-anggota tubuh kita dijadikan secara dahsyat dan ajaib. Jadi sayang bila dipakai sebagai senjata iblis untuk melakukan ketidakbenaran yang menuntun kita kepada dosa. Sebagai senjata untuk perbuatan-perbuatan dosa, untuk menuruti kecenderungan-kecenderungan hati yang penuh dosa. Ketidakbenaran menuntun kepada dosa. Perbuatan-perbuatan dosa meneguhkan dan menguatkan kebiasaan-kebiasaan dosa. Yang kedua, Paulus menasehati untuk serahkan diri kepada Allah. Mereka diperintahkan untuk menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Mereka telah mati tetapi yang kemudian hidup melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Diri tidak dipakai untuk senjata kelaliman, tetapi diri kita dipakai untuk senjata kebenaran Allah. Dengan demikian, Paulus menutup dengan kalimat bahwa mereka tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kasih karunia. Di sini Paulus melihat bahwa hukum Taurat memberikan peluang bagi dosa. Berbuat sesuka hatinya bahkan membantu memperkuat dosa itu sendiri. Hukum Taurat merupakan suatu lambang perjuangan manusia dengan kekuatannya sendiri untuk membuat dirinya berkenan kepada Allah. Di pihak lain, kasih karunia membebaskan manusia dari dosa, karena keselamatan itu tidak bergantung pada kemauan dan kekuatan manusia, tetapi bergantung pada kebaikan dan tindakan Allah. Berikut kita masuk pada pesan firman. Ada beberapa poin yang saya catat, ada 4. Yang pertama, tinggalkanlah kehidupan lama yang penuh dengan dosa, dan hiduplah di dalam kehidupan baru bersama Yesus Kristus. Yang kedua, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh kita yang fana. Yang ketiga, pakailah hidup yang Tuhan beri untuk memuliakan Dia. Yang keempat, berusaha menguasai diri dalam Kristus agar tidak mudah digoda oleh berbagai dosa. Demikian jauh pemaparan melalui materi yang diangkat dalam kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Demikian.
Terima kasih, Shalom. Damai hati. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi dalam pembahasan tentang Roma 6 ayat 1 sampai 14, saya melihat Pendeta masih tetap keterkaitan dengan minggu yang lalu melalui Yohanes 1 ayat Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 tentang kebangkitan, bahwa kalau di cerita minggu yang lalu terkait dengan tergesa-gesanya Maria Magdalena dan Petrus dan Yohanes atau murid yang dikasihi, dikaitkan dengan apakah kepercayaan mereka meyakini bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Karena waktu itu mereka datang kan melihat kubur kosong, tetapi sebetulnya mereka masih bertanya-tanya, ini kubur kosong, Yesus sudah bangkit. Nah, dikaitkan dengan tema atau di materi minggu yang akan datang ini, Roma 6 ayat 1 sampai 14. Jika kita mati dan bangkit dengan Kristus, kita akan hidup. Memang ada satu pertanyaan yang mendasar ataupun satu pemikiran bahwa pada masa murid-murid Tuhan Yesus seperti di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 10, ternyata mereka belum paham benar tentang pesan firman bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Dikaitkan dengan kehidupan, kematian Kristus dan kebangkitan, seperti tema saat ini, kita akan hidup. Yang menjadi persoalan adalah setiap umat yang percaya semua apa yang sudah dibaca atau disampaikan dalam Alkitab terkait dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Cerita itu sudah tahu dan sudah boleh dikatakan sudah dihafal. Tetapi ketika terjadi satu permasalahan, misalnya seperti cerita Maria Magdalena, Petrus dan murid yang dikasihi Yesus, datang mereka kaget. Yang pada pernyataan selanjutnya bahwa mereka belum paham benar tentang firman Tuhan sebelumnya. Tetapi bagi umat Tuhan, kadang-kadang sudah mengerti tentang letterlah dari pesan Alkitab itu, tetapi dalam pemahaman yang sebenarnya pada intinya, terkadang umat Tuhan masih belum paham benar, apalagi di tema saat ini, bahwa kita mati dan bangkit dengan Kristus, kita akan hidup. Ya, nah mungkin perlu lagi pendeta penegasan terkait dengan maksud dengan kita akan hidup ini, hidup di kondisi seperti apa? Ya, apakah dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup ketika kita mati ya dengan Kristus, ya dengan simbol tadi kita dibaptis, itu sebagai tanda bahwa kita disucikan, dicuci, ya. Tetapi kemudian setelah itu dalam perjalanan hidup umat manusia atau kita semua terkadang masih juga terikat dengan dosa, ya, sehingga seolah-olah dalam tanda kutip kadang-kadang umat Tuhan belum memahami inti sebetulnya. Kalau mungkin letterlock dalam pembacaan itu bisa dipahami, tetapi dalam aplikasi kehidupan keseharian ini yang saya katakan kadang-kadang belum paham. Saya pribadi juga baru mengerti bahwa ketika Maria Magdalena keburu-keburu, ternyata itu juga terjadi dalam hidup kita. Bahwa oh ya, saya mengaku, yang saya amini bahwa Yesus bangkit, ya, mati dan bangkit dalam pengakuan, tetapi dalam perilaku dan sikap dan perilaku sebetulnya tidak demikian. Apalagi dalam keterkaitan dengan mati dan bangkit bersama Kristus. Di dosa itu kita sudah dianggap mati. Yang mau saya bawa dalam realita kehidupan, bahwa hamba-hamba Tuhan sekalipun kadang soal Alkitab, soal isi sudah dihafal mati mungkin, tapi ternyata sampai saat ini hamba-hamba Tuhan, ya, yang menamakan diri hamba Tuhan dan
terus bergelut dengan firman Tuhan, sepertinya menurut pandangan saya, sepertinya tidak paham tentang dosa itu sendiri. Dosa hanya boleh dikata, kalau apa yang boleh saya tiru, ada hamba-hamba Tuhan lain mengatakan di YouTube bahwa ada dosa etik dan ada dosa dogma. Nah, maksudnya dosa etik adalah perbuatan hari-hari yang oleh umat atau orang awam katakan itu berdosa itu. Pencuri, pembunuh, berdusta. Tetapi kalau dosa dogma katanya adalah dosa yang pengajaran-pengajaran untuk umat Tuhan, tetapi membelokkan isi kitab itu sendiri. Dan itu kadang sulit dipahami oleh jemaat. Nah, ini yang saya mau katakan, bahwa bagaimana pendeta menyikapi kedua kondisi dosa ini, karena hamba-hamba Tuhan akhir-akhir ini bekerja dengan baik, bekerja dengan benar, ya tidak semua ya, banyak hamba Tuhan yang betul-betul dengan sungguh-sungguh, tapi ada yang akhirnya berbuat salah ya, yang seolah-olah itu tidak ada masalah, dalam hal ini baik, akhirnya harus berhadapan dengan hukum, harus berhadapan dengan hukum, padahal keilmuan, teologi dan sebagainya lebih banyak. Itu satu. Kemudian sebaliknya ada juga hamba-hamba Tuhan yang mengajar atau dogmanya seperti membelokkan pengajaran. Nah, ini akhirnya membawa umat Tuhan ya bisa terjebak, ya boleh saya katakan terjebak. Di sisi lain kita mau diajarkan jangan berbuat ini, jangan berbuat ini, itu dosa semua, jelas. Tetapi di hal yang lain, dogma diajarkan hal-hal yang lain yang akhirnya kita jauh dari pemahaman tentang kebenaran firman. Mungkin ini saja, mohon penjelasan dari pendeta. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Saya membaca bagian Alkitab ini. Ada dua hal mungkin Pak Pendeta yang mau saya tanyakan terkait dengan Roma 6 ayat 3 sampai 4. Di situ dikatakan tentang bagaimana dikuburkan bersama Kristus melalui baptisan. Pertanyaan saya adalah bagaimana konsep yang rohani semacam ini dapat kita sesuaikan. Artinya konsep ini dapat kita sesuaikan dengan kurangnya, kalau bisa saya katakan dalam tanda kutip di sini, bukti arkeologis maupun historis yang konkret tentunya, sehingga bisa ada penyesuaian konsep baptisan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di Roma 6 ayat 2 situ dikatakan bahwa orang percaya telah mati oleh dosa. Pertanyaan saya, bagaimana seseorang bisa benar-benar mati oleh dosa? Apakah ada bukti secara historis atau secara ilmiah yang mendukung pernyataan seperti ini? Itu cuma pertanyaan saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama dari Penatua 7, Bapak Dr. Niko Lumintang, berkaitan juga dengan bacaan minggu lalu dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10 kalau tidak salah, Kang, tentang Maria Magdalena, Simon Petrus dan murid yang lain ketika mereka mengunjungi kubur Yesus. Mereka melihat dan percaya. Yang menjadi pertanyaan di sini, apakah mereka benar-benar percaya tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati? Nah, kalau kita melihat dan menyaksikan di saat mereka masuk di dalam kubur,
mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa kubur telah kosong dan mayat Yesus tidak berada di situ. Ini juga bagian bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Mayatnya tidak ditemukan di situ, bahkan kain kafan dan kain peluh masih ada di situ. Nah, di saat mereka melihat dan menyaksikan dengan kepala mata mereka sendiri bahwa mayat Yesus sudah tidak ada dan kain kafan dan kain peluh sudah tidak ada, ini sesungguhnya dapat membuktikan saat mereka melihat, mereka percaya bahwa Yesus benar-benar hidup. Nah, di saat mereka datang di kubur Yesus, kalau kita melihat yang pertama Maria Magdalena, dia kembali dan berjumpa dengan Simon Petrus dan mengatakan bahwa mayat Yesus telah diambil orang. Nah, sebagaimana perkataan firman dikatakan, mereka ini tidak mengerti kitab suci. Artinya dalam kitab suci mengatakan bahwa melalui kematian Kristus di kayu salib, 3 hari kemudian dia akan bangkit dari antara orang mati. Mereka tidak mengerti kitab suci sehingga mereka katakan bahwa mayat Yesus ini diambil oleh orang. Nah, sebagaimana juga yang terjadi di sekarang ini, banyak orang yang sesungguhnya mengerti kitab suci, tetapi seakan-akan mereka memutar balikan fakta tentang kebenaran kitab suci itu sendiri. Jadi sebagaimana juga yang kita ketahui bersama, Dewan Tertinggi Agama Yahudi yang terdiri dari imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, mereka juga sebenarnya ini sangat paham tentang firman Tuhan, sangat mengerti tentang hukum Taurat, tetapi hanya karena kepentingan mereka memutarbalikan fakta kebenaran yang ada, karena rasa iri kepada Yesus, sehingga mereka berniat untuk membunuh Yesus. Nah, ini juga yang menjadi bahaya dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Ketika kita mengenal firman, kita sangat memahami firman itu, tetapi kita memutarbalikan. Nah, ini yang bahaya. Konsekuensinya adalah penghukuman. Siapapun dia, ketika memutarbalikan fakta tentang kebenaran firman, pasti konsekuensinya adalah penghukuman. Karena itu ketika kita telah mengerti firman, kita pahami firman, maka lakukanlah firman itu dengan benar, supaya mendatangkan berkat dalam kehidupan kita, bukan mendatangkan kutuk. Ini yang menjadi perbedaan. Kalau kita menggunakan, menempatkan firman dengan benar, maka akan mendatangkan berkat. Tetapi firman kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok, pasti konsekuensinya mendatangkan penghukuman dalam kehidupan kita. Nah, sebagaimana juga tema dalam perenungan kita, jika kita mati dan bangkit dengan Kristus, kita akan hidup. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mati yang dimaksudkan di sini bahwa kita bukanlah mati secara fisik, kehilangan nyawa, tetapi mati bagi dosa. Kita matikan segala dosa yang membelenggu kehidupan kita, dan bangkit. Kebangkitannya membawa
kehidupan baru. Jadi mati dan bangkit, kita mematikan segala dosa yang membelenggu kehidupan kita, dan kita membawa hidup kita pada kehidupan baru, supaya betul-betul kita akan menikmati kehidupan yang diberkati ketika kita hidup di dalam Dia. Kematian dan kebangkitannya adalah dasar keselamatan orang percaya. Respon atas keselamatan yang Tuhan beri, maka layak bagi kita untuk hidup baru. Artinya hidup yang dibaharui sesuai dengan ketetapan dan kehendak Allah. Sebagaimana pertanyaan dari Penatua 22, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya karena segala dosa yang kita lakukan, kita yang layak dihukum oleh karena dosa dan kejahatan. Tetapi oleh karena kasih Kristus kepada kita, sehingga dosa yang sebenarnya ditimpakan kepada kita ditimpakan kepada Dia, supaya dosa kita ditebus, dosa kita diampuni, sehingga dosa tidak lagi berkuasa di dalam diri kita. Jadi di saat kita telah ditebus segala dosa kita, maka layak bagi kita untuk menjauhi dosa, mematikan dosa di dalam kehidupan kita, mematikan segala keinginan daging, keinginan duniawi, perbuatan dosa, dan hidup baru di dalam Kristus yang mati dan bangkit, supaya kita memiliki kehidupan. Dan yang berikut tentang baptisan. Baptisan dari bahasa Yunani adalah baptizo, sebagaimana yang diuraikan tadi, yang artinya membersihkan diri. Nah, orang yang dibaptis mendapat hal yang sama dengan Kristus. Orang yang telah dibaptis berarti dia telah menjadi milik Kristus, menjadi milik kepunyaan Kristus. Dan orang yang telah menjadi milik Kristus akan menikmati pengampunan dosa dan pembebasan dari kuasa dosa. Mungkin demikian jawaban. Jika ada yang ingin dilengkapi, disilakan. Karena sesuai program kunjungan sharing, kita sharing bersama untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Demikian sesi diskusi telah selesai. Kami berterima kasih kepada pemateri pada saat ini, Bapak Pendeta Armando Lekes STH. Semoga melalui materi pada saat ini kami dapat lebih lagi memahami akan firman Tuhan. Mari kita menutup program Kusapa pada saat ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Penatua Doni Supit. Mari berdoa. Kami akan selalu bersyukur atas segala karya yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena kami percaya dengan kematian dan kebangkitan-Mu, disitulah kami hidup, boleh merasakan kasih karunia dan anugerah keselamatan yang hanya berasal dari Tuhan. Terima kasih untuk malam ini.
ketika kami boleh bersama-sama di tempat ini untuk ada dalam program Kusapa. Biarlah apa yang kami kerjakan pada malam hari ini lewat program ini itu mendatangkan berkat, itu mendatangkan pemahaman terlebih untuk kami melakukan tugas pekerjaan pelayanan kami untuk memberitakan Injil. Tuhan berkati dan tuntun hamba-Mu saat ini yang telah membawakan materi, Pendeta Bapak Armando Lekes STH. Biarlah terus dia diberkati dalam kehidupan bersama keluarga, secara pribadi diberkati dalam tugas pekerjaan maupun dalam pelayanan, dimanapun Tuhan memakai dia, dimanapun dia pergi dan berada. Tuhan juga memberkati kami semua yang boleh mengambil bagian saat ini dalam program Kusapa. Biarlah kami semua yang ada pada malam hari ini itu diberkati oleh Tuhan, dan kehidupan kami membawa berkat bagi banyak orang. Berkati persembahan yang boleh kami kumpulkan di saat ini, biarlah semua itu boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntunlah terus kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit, untuk kami semua kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah program kunjungan sharing dan pengembalaan. Diucapkan terima kasih bagi hamba pelayan Tuhan Pendeta Bapak Armando Lekes STH yang menjadi pembawa materi pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih bagi Jemaat Kolom 22 yang telah bertugas. Diucapkan terima kasih bagi pelayan khusus semua yang hadir saat ini. Diucapkan terima kasih bagi multimedia yang sudah boleh mengambil bagian lewat kesempatan program ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Selamat malam.